Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang ke-825. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Laisal ghina an kasratil 'ardi, walakinnal ghina ghinan nafs." Qala Bukhari, Muslim, Abu Dawud wan Nasa'i bisnadin sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, kekayaan itu bukanlah melimpahnya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Laisal ghina an kathratil 'ardi, walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi kekayaan yang hakiki, kekayaan yang sebenarnya adalah kaya jiwa, lapang dada, qanaah, menerima apa yang Allah tetapkan baginya. Itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rawahu Muslim bisnadin sahih. Dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda, yang ini adalah doa jamaah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebenarnya ini doa yang setiap muslim hendaknya menguasai doa ini, mengamalkan setiap harinya, karena betapa agung ya dan sempurna isi doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu, tapi berapa banyak justru orang-orang yang berilmu itu sudah memiliki ilmu, diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, dia memiliki ilmu namun tidak bermanfaat ilmunya, tidak bermanfaat bagi dirinya, juga tidak bermanfaat untuk orang lain, atau terkadang bermanfaat untuk orang lain tapi tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Laksana lilin yang menyala, menerangi sekitar tapi dirinya sendiri itu hancur. Maka ini sangat-sangat diperingatkan dalam syariat, jangan sampai seseorang itu ilmunya bermanfaat untuk orang lain tapi tidak bermanfaat untuk dirinya, atau hanya untuk dirinya tapi tidak membawa manfaat untuk orang lain. Ikhwan rahimakumullah, dengan doa ini diharapkan kita memiliki ilmu yang manfaat untuk diri sendiri, juga manfaat untuk orang lain. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai punya ilmu tidak manfaat. Punya ilmu dan manfaat berat jemaah. Punya ilmu tidak manfaat itu berat. Ya. Bukankah kita pernah mendengarkan Nabi SAW bersabda bahwa kaki kita tidak akan pernah bergeser di hadapan Allah kelak di yaumul mahsyar itu sebelum ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah tentang ilmu. Ya, digunakan untuk apa ilmu itu? Ikhwani, yang kedua Nabi berdoa, wa min qalbin la yakhsha'. Aku berlindung padamu ya Allah dari hati yang tidak bisa khusyuk. Nah, ini bahaya. Hati yang tidak bisa khusyuk, maka dia tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Salat itu fungsinya dari hati yang khusyuk. Maknanya salat itu penggeraknya dari hati yang khusyuk. Jika hatinya khusyuk, maka salatnya berhasil. Salatnya berhasil jamaah. Dia memahami bahwa dia menghadap Allah Ta'ala, berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruku sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dia khusyuk, hadir. Dia hadir. Maka kalau jiwanya lalai, tidak khusyuk, dia tidak mendapatkan apa-apa itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat khusyuk itu dari hati yang khusyuk jamaah.
Maka berlindung kepada Allah dari hati yang tidak bisa khusyuk. Wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Setiap orang yang memiliki nafsu yang tidak pernah kenyang, tidak terkendali, hidupnya penuh dengan maksiat. Nafsunya los, tidak pernah kenyang dia, selalu lapar dengan maksiat. Maka berdoalah dengan doa ini agar nafsu kita tertundukkan, tidak kenyang, tidak geragas, jemaah. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Dan yang paling penting sebagai penutup, Nabi berdoa kepada Allah, min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Ya. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun derajat pendidikan jabatan kita, kalau doa kita tidak didengar oleh Allah Ta'ala, mau apa coba? Mau apa? Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan manusia-manusia yang saleh itu, yang bertakwa itu, doanya itu minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari neraka. Nah, kalau tidak didengar sama Allah Ta'ala, gimana ya? Dia mendapatkan harta tapi sebagai fitnah, pemberat dosa dia, penambah dosa. Dia mendapatkan kedudukan justru menggiring dia menuju neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah sarana agar dia dapat semakin banyak dosa, punya jabatan dan seterusnya itu. Ikhwani rahimani rahimakumullah, saya ulangi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Hendaknya Anda mempraktekkan, menghafalkan, mengamalkan doa ini karena doa Nabi Anda sallallahu alaihi wasallam. Nabi jamaah ndak dungo koyo gini sebenarnya lolos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksum. Tapi Nabi masih berdoa semacam ini jamaah. Bukankah Rasulullah itu doanya mustajabah? Didengarkan oleh Allah Ta'ala, menembus langit, pasti itu. Tapi Nabi berdoa, wa min da'watin la yustajabu laha, masih berdoa. Sejatinya doa ini untuk kita jamaah. Bukankah Nabi adalah manusia yang paling sempurna, yang nafsunya selalu ditundukkan hanya untuk taat kepada Allah. Ilmunya paling bermanfaat, ilmunya Nabi. Tapi Nabi masih berdoa dengan doa semacam ini. Kita yang gak jelas ini, tidak berdoa semacam ini, maka dipertanyakan jemaah, kita ini sudah titelnya radhiyallahu anhu apa belum? Ya pasti belum lah. Maka sekali lagi jemaah, ini penting ini. Saya rasa ini kesimpulan dari semua ini. Dari semua pembahasan kita, kesimpulannya di doa ini. Ya, kesimpulan di doa ini. Oleh karenanya, ayo kita hafalkan, kita amalkan dan kita ajarkan. Alhamdulillah al-faqir. Ana mendapatkan doa ini jamaah sebelum ana zawat. Sebelum ana menikah ana sudah hafal doa ini. Jauh sebelum ana berumah tangga, masih sekolah waktu ana masih ingat, masih SMA. Ana nemu doa ini, itu menarik hati. Dan ini adalah rahmat dari Allah, hidayah dari Allah. Saya lihat ini kok besar maknanya. Saya paling seneng kalau ada urusan ya doa berlindung pada Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Maka saya berdoa dengan doa ini agar doa-doanya dikabulkan jemaah. Barakallahu fiikum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.